Makanya kata Nabi SAW begini, pasti seseorang di antara kalian akan diterima permintaannya selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu tergesa-gesa? Cirinya apa sih? Kata Nabi SAW, saya udah doa, tapi belum ada jawabannya, lalu dia tinggalkan doa tersebut. Mungkin tinggal sehari, mungkin tinggal seminggu, mungkin tinggal sebulan. Tapi kenapa nggak mau sabar? Selamat datang di Takjil, ini spesial Ramadan. Tentunya tema kali ini adalah menarik karena banyak sekali teman-teman kita yang sudah fokus, yang katanya ngaji sunnah dan lain sebagainya, tapi kembali kepada asalnya gara-gara kok nggak kaya-kaya. Padahal udah ngajinya luar biasa, hampir tiap hari bolak-balik masjid, Ustadz. Tapi ternyata mereka kecewa, akhirnya muncullah satu syubhat. Ngapain gue akhirnya fokus di Islam? Buktinya gue udah sholat 5 waktu, tapi yang kaya malah non-Islam. Itu sedihnya luar biasa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Bersama saya Dery Hansa tentunya di program spesial Ramadan Takjil. Ini dipersembahkan oleh Kasih Solusi berkolaborasi bareng sama Ghazwah Academy. Tentunya bersama guru kita Ustadz Khalid Basalama. Semoga Allah jaga beliau. Ustadz, kabarnya aman semua, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pembahasan kali ini seperti biasa seputar pengusaha muslim, cuan, apakah muslim harus kaya, dan lain sebagainya. Sebenarnya udah ada di episode yang lainnya. Teman-teman tinggal cek aja di playlistnya Takjil. Tapi kali ini yang kita spesifikkan adalah mengenai banyak teman-teman kita yang akhirnya komparatif, Ustaz. Membanding-bandingkan antara gue udah sholat, udah berislam, tapi kok nggak kaya-kaya. Tapi akhirnya yang di seberang sana yang boro-boro ke masjid, sholatnya Senin Kemis, tapi dia lebih kaya. Bahkan lebih parahnya lagi, tolak ukurnya adalah bule-bule, non-muslim dan lain sebagainya gitu kan. Buktinya dia sangat jauh bahkan tidak mengenal Allah, tapi kok akhirnya dia yang dikasih harta yang melimpah. Nah, sebenarnya ini fenomenal apa nih Ustadz? Apakah ngajinya yang salah, atau gurunya yang salah, pemahamannya yang salah, atau maaf agak lebih tajam nih, manhajnya yang salah? Nah, ini jadi kemana-mana Ustadz. Fadhol Ustadz, barakallahu fikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita harus adil deh. Kalau kita mau membarter diri kita, ya kan? Karena memang kalau kita mau adil mempertemukan antara kondisi kita harus dengan kondisi yang sama di orang non muslim. Oke. Ya kan gitu. Misal contoh kita membandingkan head to head antara anak SD muslim sama anak SD non muslim. Nah itu baru head to head. Itu baru pas tuh. Ya, Oke. karena kalau anak SD muslim di barternya di head to head kan sama SMA-nya non-muslim, ini tidak adil. Oke. Kita akan sulit. Nah itu untuk mudah memahaminya sebenarnya. Jadi kadang banyak di antara generasi muda muslim ini dia mempertemukan antara kondisi orang muslim yang masih susah dengan orang non-muslim yang mampu, yang berhasil. Kalau dia seperti ini nggak adil. Kalau dia mau adil harusnya pertemukan antara muslim yang sukses sama non-muslim yang sukses. Di sini kita akan lihat nanti kalau head to head seperti ini, mana yang sebenarnya lebih bahagia, mana yang sebenarnya lebih senang, mana yang lebih memiliki keberkahan. Nah itu semua akan didapatkan. Misal contoh, yang muslim ini karena dia dengan kekayaannya banyak bersedekah, silaturahim keluarga, maka kita temukan mungkin dia lebih panjang umurnya, lebih sukses anak-anaknya. Sementara yang ini mungkin anak-anaknya jadi narkotika, ada yang bunuh diri. Jadi ada yang bisa dibedakan kalau sudah head to head. Nah sama dengan orang miskinnya muslim sama orang miskinnya non muslim itu baru adil. Karena sebenarnya dengan kita membandingkan dengan yang tidak setara itu tidak adil. Dan ternyata permasalahan hidup itu hampir sama sih. Saya pernah kedatangan salah satu jemaah Uhud Tour dulu. Beliau pengusaha handphone di Lombok. Setelah pulang umroh, duduk ngobrol di Ajwad, dia bertanya masalah hukum. Karena biasalah jawab ketemu sama ustadznya biasa banyak bertanya. Setelah selesai ternyata dia datang sama partnernya orang Chinese beragama Katolik. Oke. Partner dia dalam handphone itu di Mangga 2. Ya. Setelah non muslim ini mendengarkan saya menjelaskan tentang problematika rumah tangga, tentang masalah problematika perekonomian, pembangunan karakter dan pribadi dan segala macam hal yang ditanya oleh saudara kita muslim ini. Terus tiba-tiba yang setelah selesai muslim ini yang Nasrani bilang begini, Ustadz saya boleh bertanya juga nggak? Terus saya bilang boleh Pak, tapi ya saya jawab sesuai dengan gambaran agama Islam. Dia bilang nggak apa-apa, karena yang Ustadz tadi jelaskan ke teman saya ini sebenarnya saya alami juga sama.
Jadi kalau head to head pengusaha muslim, dia temukan akan sama yang dihadapi dengan pengusaha non muslim. Asal sama keadaan mereka. Indikasi samanya itu apa Ustaz? Ya, Maksudnya misalnya pengusaha omsetnya, sama pengusaha. oke. Iya, tentunya masuk dalam itu. Misalnya contoh, kan tidak adil kita, tidak fair dalam diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri kalau kita pertemukan antara pengusaha pun yang omsetnya masih 1 miliar dengan yang pengusaha 1 triliun, kan nggak bisa ketemu. Ya muslim 1 miliar, omsetnya sama non muslim 1 miliar. Nah itu baru oke. Nah di situ baru adil. Makanya penilaian-penilaian seperti tadi yang dia disampaikan itu dia tidak fair dengan diri dia sendiri, dia tidak adil dengan diri dia sendiri. Dia akhirnya menjadikan itu sebagai alasan dan didukung oleh syaitan tentunya, supaya dia akhirnya menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Itu poin. Poin yang lain sebenarnya, banyak orang nggak sabaran. Jadi kayak misalnya dia ini nggak sholat 10 tahun. Sekarang taubat nih hijrah, baru setahun. Dia udah minta sama Allah harus apapun yang dulu dia dapatkan, misalnya income-nya berapa miliar dari haram, dia juga akan dapat yang halal sekian puluh miliar yang sama misalnya. Ya. Sementara kalau kita lihat, dia dulu 10 tahun tidak sholat, sekarang baru 1 tahun sholat. Ini keadilannya di mana? Ya kan? Tapi apakah harus nunggu 10 tahun Ustaz? Tidak juga, tetapi dia terlalu tergesa-gesa. Coba dia nikmati prosesnya. Ini masih on proses. Ada sistem sunnatullah yang Allah buat. Kan kita sebutkan di episode yang sebelumnya kan. Kalau kita lapar, kita bilang ya Allah hilangin lapar saya. Apakah laparnya hilang tiba-tiba? Nah, Allah buat ada proses. Kita berpikir mau pilih makanan apa, kita kunyah dulu, di proses itu baru kemudian laparnya hilang. Nah seperti itulah. Nah sama, ini lagi on proses. Dia tinggal nikmatin langkahnya itu, nanti dia akan sampai ke goalsnya gitu. Cuma dia terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa. Karena janji Allah tidak mungkin salah. Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Allah mengatakan dalam firman yang lain, wa man asdaqu minallahi qila. Dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dari sisi komitmen, pernyataan? Tidak ada. Allah SWT mengatakan orang beriman, beramal soleh akan diberikan. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Cuma memang bedakan antara orang yang memang sudah berusaha dari awal, dia dengan lahir orang tuanya sudah berikan income, makanan, minuman, pakaian halal, terus dimasukkan pendidikan agama, dengan orang yang dasarnya mungkin dulunya jauh dari agama, terus sekarang baru dapat hidayah, baru mau. Kan itu pasti ada beda. Prosesnya kayak yang awal tuh lebih cepat karena dia memang dari awal kan, nah, sudah dalam kondisi dekat dengan Allah lah. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi menurut saya ini mungkin terlalu tergesa-gesa. Cuma kalau dia sabar aja sedikit, dia nikmatin prosesnya gitu ya. Dia makin menggunakan momen proposal yang diajukan kepada Allah yang belum diterima ini justru momen untuk menunjukkan kualitas dia. Mirip yang saya singgung di episode sebelumnya kan. Jadi kalau misalnya kita ajukan ke dirut perusahaan untuk dinaikkan gaji dan segala macam, harusnya pegawai itu yang sehat dan dia mau itu didapat, goalsnya bisa didapatkan, dia harus menunjukkan kualitasnya. Sehingga dirut itu akan menilai, oh memang ini orang pantas ini jabatan. Dia lebih cepat datang, dia lebih cekatan, dia lebih energik, semua itu akan memberikan efek. Nah seperti itulah. Ya. Saya pernah diskusi dengan seorang dai. Tapi ini bab berbeda ya, ini masalah poligami waktu itu. Asik juga nih pembahasannya. Ya. Dia sempat bilang begini, Ustadz, ini bahasa pribadi beliau. Ana juga mau poligami seperti antum. Saya tahu orang ini dai, gitu kan. Maka yang paling pertama, ini kan seperti orang yang sedang, ya Allah, saya sudah merasakan nikmatnya rumah tangga dengan satu istri ini. Saya juga mau minta tambah fasilitas gitu ya. Ada istri lagi, seperti kita. Nah sama dengan pegawai tadi lagi ngajukan proposal, naik jabatan nih, naik level. Harusnya kan ditunjukkan kualitas. Maka pertanyaan gini, bagaimana ibadah antum? Terus dia diam. Ibadah apa maksudnya Ustaz? Bagaimana dengan puasa Senin kamu? Ana tidak tanya ibadah wajib antum. Ana tanya ibadah sunnah. Apa antum sudah puasa Senin Kamis? Belum Ustaz. Ayyamul bid? Belum. Bagaimana dengan sholat duha antum? Bagaimana dengan sholat tahajud antum? Bagaimana dengan mengkhatam Al-Quran? Bagaimana dengan ini? Banyak sekali yang saya sebutin ibadah-ibadah sunnah yang dia belum kerjakan. Saya katakan, coba antum benahi di sini. Sehingga goals antum itu terpenuhi. Tunjukkan kualitas antum, ketakwaan antum lebih baik lagi.
Kalau kita itu di kantor mungkin kinerjanya, Iya. tunjukkan itu, maka akan dapat. Tapi apakah syaratnya misalnya kalau kita nggak melakukan amal-amal sunnah lainnya itu nggak boleh untuk berpoligami, Ustaz? Bukan masalah itu. Ini hanya wasilah, Oke. perantara supaya goals itu terpenuhi. Kan sekarang dia lagi minta Allah kasih ke dia kan. Apakah menjadi daya latih bahwa minta yang segini tapi segini aja belum dikerjain gitu Ustaz ya? Sekarang tadi saya paling gampang difahami pegawai misalnya di kantor Iya. kan. Kinerjanya dari 1 sampai 10, 4. Dia minta dapat gaji yang harusnya di level 6. Hah, Tapi dia pada saat mengajukan proposal untuk naik gaji yang di 6, dia nggak mau upgrade dirinya nggak bisa. ke 6. Nggak bisa. Pasti itu Iya. jawabannya. Jadi selama kita selalu meminta fasilitas, coba ningkatkan lagi. Apalagi nih. Oke. Kita selalu gitu. Oh, Masya Allah. Tapi kalau kita fokuskan lagi ke obrolan yang mengenai si dirinya itu kenapa nggak kaya-kaya apa segala macam ya. Sebenarnya penasarannya begini, salahnya di mana Ustaz? Kan dia udah sholat, udah doa, udah ke majelis ilmu, amalan-amalan yang memang sesuai dengan sunnah dilakuin. Tapi apakah memang takdirnya atau apa jangan-jangan takdir nggak bisa dirubah atau seperti apa? Salahnya salah di diri dia sendiri. Salahnya di mana Ustaz? Dia sendiri pribadi terlalu tergesa-gesa. Jadi manusia ini ajul. Ajul itu suka buru-buru. Maunya semua instan. Oke. So nikmati saja, nikmati prosesnya. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Kalau kita sudah melakukan pendekatan diri kepadanya, kan ada hadis begitu. Iya. Seorang hamba dekatkan diri kepadaku 1 jengkal, aku 1 siku. Dia 1 siku, aku 1 depa. Dia 1 depa, dia 1 siku, aku 1 depa. Kalau dia berjalan, aku berlari kecil kepadanya. Maksudnya nih, Allah itu kalau kita mendekatkan diri, Allah sedang menilai. Serius nggak sih orang ini? Nah, Oke. sampai nanti dia lulus dalam masalah itu. Kalau dia lulus, dia akan dapatkan apa yang dia inginkan. Oh, indikasi lulusnya apa Ustaz? Apakah dia udah pasti nggak akan kaya sampai kiamat? Enggak dong. Bisa kaya? Iya. Cuma dia tinggal sabar aja, proses. Makanya kata Nabi SAW begini, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti seseorang di antara kalian akan diterima permintaannya selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mal istijal. Apa itu tergesa-gesa? Cirinya apa sih? Orang itu tergesa-gesa, tergopo-gopo gitu. Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang, saya udah doa, tapi belum ada jawabannya, lalu dia tinggalkan doa tersebut. Mungkin tinggal sehari, mungkin tinggal seminggu, mungkin tinggal sebulan. Tapi kenapa nggak mau sabar? Udah kalau jujur, memang betul-betul hijrah, taubat, ya sudah. Hidup mati memang untuk itu gitu kan. Ini kan sekarang dia nggak lulus di ujian itu. Karena dites sedikit, Allah lihat nih, Allah kasih tes. Ya dia sekarang sudah sholat mungkin seminggu, sebulan, 2 bulan. Dia masih bisa bertahan nggak sih? Komitmen nggak sampai 6 bulan? Oh gitu. Nanti Allah akan bukain pelan-pelan. 1 tahun dibukain lagi pelan-pelan. Iya gitu. Nah, izin Ustaz, saya pernah mendengar gini, ini nggak tahu dalil apa kaidah apa segala macamnya. Mungkin Ustaz bisa konfirmasi ini. Ibaratnya kalau kita udah meminta, tapi kita mempertanyakan, mengeluh dan lain sebagainya, itu ibaratnya nanti Allah mundurin lagi Ustaz. Kayak mana nih, gue udah sholat, udah minta depan Ka'bah dan seterusnya, tapi kok nggak dikasih, gimana nih Allah nih, misalnya begitu. Itu katanya dimundurin lagi Ustaz. Ya Allah alam kalau itu. Tapi orang yang seperti, kalaupun ada manusia seperti itu ya, orang seperti ini sebenarnya tidak ada, kita mengatakan atau kurang tata keramanya dengan Allah kan gitu. Sekarang tadi saya kasih contoh di pegawai, masa ada pegawai ngajukan ke dirutnya untuk dinaikin jabatan atau payrollnya, terus dia gebrak-gebrak pintu, mana tuh proposal kemarin, kira-kira diapain tuh? Paham, yang nggak jadi naikin gajinya. Diusir kalau boleh. Iyalah. Allah tuh masih baik, sudah dia protes, Allah masih kasih nafas, Allah masih kasih, tetap dia bisa biologi sama istrinya, atau masih bisa makan dan minum, padahal protes lagi gitu. Iya. Sementara dia minta sama Allah sesuatu yang besar. Orang minta naik gaji aja di perusahaan nggak mungkin gebrak-gebrak pintunya di root gitu kan. Iya. Paling dia tanya HRD, udah ada belum jawabannya, itu pun dengan santun, dengan ramah gitu kan. Masya Allah, barakallahu fikum. Berarti tinggal kita sabar dan janji Allah pasti berikan Kan kepada dalam kita. ayat Al-Quran itu Allah bersama dengan orang yang sabar. Ya, harus sabar. Misalnya siapa tahu besok nggak dikasih kekayaan, bulan depan kita dikasih kaya dan seterusnya begitu Ustaz ya. Spesialnya di Takjil kali ini bersama Ghazwah Academy, tentunya nggak cuma di studio doang yang ingin bertanya, tapi kita coba fokuskan ke Zoom dulu ya. Soalnya ada ikutan ngaji kita kali ini adalah lewat Zoom.
Boleh kita lihat, ada pertanyaan datang dari Rashid dari Zoom nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sangat ingin bisa berbisnis seperti Ustadz Khalid. Pertanyaannya bagaimana Ustadz menjalani bisnis Ajwat Resto hingga bisa sukses bahkan sampai bisa bikin cabang sampai saat ini. Barakallahu fikum. Allah yabarik fik. Oh iya benar, cabang kedua ya Ustadz. Masya Allah. Dan bahkan ini buka kemitraan lagi loh. Tadi saya ngobrol sama Mas Dude Harlino di episode yang sebelumnya kan tadi kita syuting ya. Ternyata bisa juga untuk kemitraan apa segala macam. Tapi di luar dari itu kita fokuskan untuk di pertanyaan yang ini. Fadhal Ustadz. Saya pribadi mungkin membahas motivasinya dulu ya. Oke. Apa sih motivasinya? Kenapa saya sebenarnya lebih banyak terjun ke dakwah tapi juga mengembangkan bisnis? Karena saya terinspirasi dengan kehidupan Nabi SAW, di mana beliau dari umur 8 tahun itu sudah mencari income pribadi, sudah mulai mencari bagaimana bisa membiayai diri sendiri. Dan itu sisi sejarah Nabi yang jarang disinggung. Beliau menjadi pengembala kambing pada saat itu karena beliau tinggal di rumah pamannya Abu Talib di umur 8 tahun sampai umur 25 tahun. Jadi beliau bekerja, sudah punya income dan sekaligus membantu paman yang kebetulan dalam kondisi miskin waktu dan punya anak banyak. Kemudian setelah 25 tahun beliau, jadi kurang lebih kalau 8 sampai 25 itu kan sekitar 12 tahun ya. 17 tahun ya. 17 tambah 8, 25 ya. Ya. 17 tahun beliau mengembala kambing. Terus kemudian pindah lagi dari 25 sampai 40 tahun. Jadi 15 tahun itu berbisnis. Nah, orang kan banyak membahas setelah Nabi 40 tahun jadi Nabi. Ya kan? Iya. Hukum-hukum syariat segala. Orang tidak lihat sisi itunya. Masa Nabi SAW sebelum jadi Nabi. Dan sementara itu juga pelajaran. Itu kan masuk dalam sirah Nabawiyah. Jadi dalam diri Nabi SAW itu ada cara Allah melatih beliau supaya punya jiwa entrepreneurship. Beliau punya jiwa politikus ya, sehingga beliau bisa memimpin, beliau bisa berbisnis. Itu semua ada dari awal sebelum masa penobatan kenabian. Sehingga setelah penobatan itu beliau lebih gampang untuk menata ke depannya. Jadi saya termotivasi kenapa kita tidak contohi beliau sementara itu ada dalam sejarah beliau. Belum lagi hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak. Tentang sabda beliau misalnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat ini sakit keras di Mekah. Beliau ingin mewakafkan semua hartanya karena dia kaya raya. Kata Nabi SAW, jangan. Sepertiga dan itu pun sudah sangat banyak sepertiga. Engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi kaya raya. Mampu, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi mereka mengemis pada manusia. Ini kejawab juga ya, bahkan Nabi SAW juga. Ya, Nabi berkata pada saat. Ya, jadi kita dianjurkan untuk memang punya harta simpanan yang kita wariskan kepada ahli waris kita. Kan tidak mungkin kita bisa wariskan kalau kita sendiri tidak sukses dulu kan. Iya. Nah, itu contohnya. Jadi banyak sekali dan terlalu banyak dalam Islam motivasi agar kita menjadi orang yang punya pendapatan. Banyak sekali hukum agama. Bukankah sholat itu ada hubungannya dengan syahadat itu ada hubungannya dengan harta, sholat ada hubungannya dengan harta, zakat dengan harta, puasa Ramadan dengan harta, haji dengan harta. Rukun Islam ini. Syahadat apa hubungannya dengan harta? Bisa nggak saya menawarkan kepada seseorang, kalau Anda mau masuk Islam, saya akan tawarkan kepada Anda bekerja di tempat saya. Misal. Bisa lah. Bisa aja. Makanya dia orang yang, terus dia bilang, oke saya mau. Saya masuk Islam, tapi Anda tawarkan saya pekerjaan. Inilah sebabnya dinamakan mu'allaf. Mereka tuh lemah hatinya. Masih bisa murtad gitu ya. Nah, tapi kan kita bisa tanda kutip di sini menggunakan harta kita untuk mengajak orang syahadat. Oh, itu boleh Ustaz ya? Boleh. Makanya Nabi SAW waktu membagi-bagi harta rampasan perang Hunain, beliau banyak kasih orang yang mu'allaf baru masuk Islam untuk melunakkan hati mereka. Makanya salah satu penerima zakat dari 8 golongan adalah mu'allaf. Jadi sebenarnya kita bisa membeli hati mereka supaya mereka mau dalam Islam dengan kita memberikan mereka harta, gitu kan? Kemudian sholat. Sekarang kita tidak bicara individual. Kalau saya bicara saya mau sholat sendiri, oke lah. Saya tinggal pakai baju, sarung, saya sholat. Tapi kalau kita mau pahala lebih besar, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Cara yang paling sederhana marketingkan sholat itu. Ajak orang-orang lain sholat. Ayo sholat yuk. Oke, dia ikut sholat. Misalnya kita sholat 5 orang yang ikut sholat. Kita dapat pahala, kita dapat juga pahala 5 orang itu. Tanpa dikurangi dari pahala mereka kan karena kita ajak kebaikan. Ada nggak cara lebih baik? Ada. Tapi harus dengan duit, dengan uang. Bangun masjidnya. Sehingga masjid yang dipakai sholat itu
kita bukan hanya dapat sholat dari orang yang kita ajak di saat itu. Karena kalau saya cuma ngajak tadi 5-6 orang yang saya marketingkan, itu kan harus setiap sholat kan. Iya. Nanti duhur saya ajak, asar saya ajak lagi, maghrib saya ajak lagi. Capek juga ya. Tapi kalau masjid, kita bangun, 5 waktu sholat dipakai sholat, Jumatan dipakai sholat. Kita sudah meninggal pun masih berjalan. Gimana caranya bangun masjid tanpa uang? Nah, iya. Kan gitu. Berarti kita bisa dapat, ada orang, kan itu kalau orang sholat, masing-masing makmum dapat pahalanya. Iya. Kecuali dia ajak orang lain sholat. Imam dapat pahala makmum karena dia yang mengimaminya. Muadzin mendapat pahala imam dan makmum. Tapi ada orang mungkin tidak hadir di masjid itu tapi dapat pahala mereka semua. Itulah yang membangun masjid. Nggak lagi sholat di sana, tetap dapat ya Ustaz ya? Iya. Misalnya dia pindah kota, Iya. misalnya dia meninggal. Selama masjid itu kan dia dapat pahalanya. Itu kan dari uang. Iya. Berarti ada hubungan korelasi erat antara uang dengan masjid itu kan. Zakat juga. Zakat itu sama haji, dua ini kan ditulis zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Banyak umat Islam salah faham di sini. Dia anggap bagi yang mampu itu, dia pahami secara negatif. Oh, selama saya tidak mampu ya sudah saya nggak usah pikirin. Dia nggak anggap secara positif. Positif itu gini, dia nggak, kalau positif itu dia menganggap bagi yang mampu ini sebagai sebuah tantangan dari Allah. Kamu mau memposisikan diri sebagai orang yang mampu, atau kamu mau berlindung di kata-kata tidak mampu itu. Kalau orang yang cerdas dia akan menjadikan kata-kata tidak mampu itu sebagai tantangan buat dia. Kalau hari ini saya mustahik orang yang menerima zakat, maka bagaimana saya besok berubah menjadi muzaki? Saya mengeluarkan zakat itu. Nah itu poin. Zakat ini sama haji itu berhubungan sekali dengan harta. Berarti orang kalau meninggal dia tidak mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak mampu, tidak ada dosanya, tapi dia luput dari pahala zakat. Sebenarnya dia bisa semasa hidup berusaha dan niat minta sama Allah agar menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat. Minimal sekali sebelum meninggal. Jadi ini sebuah tantangan untuk meraih pahala ekstra. Haji sama zakat. Puasa Ramadan. Saya kalau puasa sendiri, puasa sendiri, kita dapat pahala masing-masing. Tapi kalau saya ajak teman-teman semua puasa, lalu mereka puasa, saya dapat pahala mereka juga. Tapi kalau saya mau dapat pahala ekstra, saya buka puasain orang. Punya uang. Kata Nabi SAW, siapa yang buka puasain orang, dia akan dapat pahalanya. Ya kan? Maka kita bisa buka puasain orang. Mau 1000 pahala, puasa sehari, mau 2000 pahala, tergantung. Kita mau. Jadi makin banyak uang yang dikeluarkan untuk buka puasa, maka makin besar pahala didapatkan. Uang lah. Jadi ada uangnya kan gitu. Iya. Jadi ada hubungannya semua. Jadi ini semua menjadi motivasi yang sangat besar dalam diri saya. Harus saya menjadi seorang pengusaha nih. Karena teori-teori agama yang saya pelajari selama ini tidak bisa lepas dari ini kan. Ini baru kita bicara rukun Islam ya, belum kita bicara yang lain. Jihad itu ayat-ayatnya umumnya Allah memulai dengan bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta dan jiwa, gitu kan. Bakti sama orang tua, kita bisa menggembirakan mereka dengan harta. Silaturahim keluarga, kita bukan cuma sekedar datang ke rumahnya, tapi kita bisa membawakan hadiah. Kita bisa menyelesaikan banyak perkara kaum muslimin dengan melunasi utangnya, bayarin rumah sakitnya, bayarin melahirkannya, beasiswa sekolah, semua kan dari harta. Terlalu banyak teori-teori agama yang kita bisa dapatkan pahalanya yang sebenarnya itu berhubungan dengan harta. Nah kalau saya tidak berusaha, lalu kapan saya akan bisa masuk ke ranah itu? Berarti saya cuma tahu secara teori dong. Saya bukan menjadi seorang praktisi. Nah sementara prinsip dasar saya ini, apa yang saya ajarkan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, saya harus menjadi praktisi. Sebab saya melihat seseorang dai yang menyampaikan sebuah tema dengan hanya teori di satu sisi yang lain dia seorang praktisi akan beda efeknya. Praktisi itu kalau ngomong pasti Allah kasih keberkahan. Misalnya dia bilang, ayo sholat malam lah, tapi memang dia praktisi. Maka itu lebih mendorong dan masuk ke dalam hati audiensnya untuk mau sholat malam. Dibandingkan misalnya orang lain, ayo sholat malam walaupun retorikanya bagus, tapi dia tidak pernah sholat malam, itu nggak berefek. Oh gitu ya? Berarti kehitung kalau memang dia mengamalkan atau praktisi, ada pahala khusus, Ustaz? Iya, tentu saja. Oh iya? Iya, malah kalau, kan Allah mengatakan dalam surah Shaf, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Justru Allah menghardik dan di sini menyalahkan orang kalau hanya ngomong tapi dia nggak praktek. Gitu kan? Walaupun ini ada rincian lagi bahasanya, tapi yang jelas seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah akhirnya saya berpikir, oke, kita coba kembangkan nih. Saya tidak mau muluk-muluk apa yang kira-kira saya bisa pelajari. Nah kebetulan karena saya hobi sekali kuliner, ya udah saya coba di kuliner deh. Karena saya dulu sering bawa keluarga makan di restoran ini, restoran itu gitu ya.
atau kadang-kadang kita beli dan kita take away ke rumah. Nah, saya juga sudah lama 7 tahun tinggal di Madinah, maka sudah terbiasa dengan makanan Timur Tengah. Akhirnya Allah pertemukanlah dengan salah satu teman saya, kebetulan itu orang Jordan beliau, kerja di salah satu yayasan sosial Kuwait di Jakarta. Dia ngeluh, dia bilang saya punya anak 3 atau 4 waktu itu, saya lupa. Dia bilang saya pengen punya income tambahan. Saya tanya kelebihan antum apa? Oh, saya bisa masak. Oke, coba masak dulu. Cobalah, saya coba kok enak masakannya. Oke. Coba buatin saya menu yang lebih banyak. Kira-kira butuh berapa? Waktu itu sekitar ini 16 tahun yang lalu lah. Dia bilang, ya mungkin saya butuh 300.000 rupiah. Saya kasih, dibuatin sama saya potongan daging sama nasi, kok enak gitu. Oke, kalau saya mau yang lebih besar lagi, saya ingin ada pengajian saya waktu itu di Kemang. Saya bilang sama ibu pengajian, ibu nanti hari Senin, kebetulan waktu itu memang hari Senin, ibu dia biasa siapin makan untuk jamaahnya yang datang yang tidak puasa. Yang puasa biasanya dibungkusin. Nanti biar saya yang siapin makanan, saya kebetulan mau buka restoran Timur Tengah. Ibu nanti bisa tes sama jemaah. Oh ya boleh Ustaz, udah kita siapin. Berapa uang? Saya 1,5 juta kalau nggak salah atau berapa gitu. Itu udah bisa 20-30 orang yang makan. Oh, wow. Ada 1 ekor kambing dan segala macam. Pada coba, cukup tesnya, oke, semuanya oke. Terus saya katakan, saya mau buka restoran ini. Saya butuh modal sekitar 500 juta rupiah. Kalau ada yang mau investasi silakan. Maka saya ingat kali itu ada ibu-ibu yang datang, ibu pengajian yang bawa uang langsung kasih cash. Ini Ustaz 300 juta, saya ikut. Ada yang bawa 100 juta, ada yang transfer. Intinya sudah alhamdulillah kita buka, terus kemudian mulai saya susun manajemennya. Ini seperti apa nih komposisi yang dibutuhkan gitu ya. Harus ada berapa orang chef di dapur yang bantu dia, kemudian bagian steward dan segala macam. Kebutuhan dapur lah, kemudian kebutuhan waitress, kasir, ya, dan segala macam. Saya coba rincikan semampu saya, kira-kira seperti apa. Nah, kemudian dana itu kita alurkan dengan rapi, alhamdulillah berjalan. Oh, Masya Allah sampai sekarang Ustaz ya? Ya, alhamdulillah sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun. Tapi kalau mundur sedikit berarti kan kalau dari istilah duniawinya saya Ustaz, gimana caranya orang mau percayakan naruh uang untuk invest di Ustadz Khalid punya restoran kalau dia nggak, atau mungkin ustadznya nggak punya personal brand. Nah, berarti sebegitu pentingnya Ustadz ya? Artinya kan kepercayaan ditaruhkan kepada ustadz kan karena memang personal branding ustadz juga kuat gitu loh Ustadz. Ya sebenarnya sih, Kan nggak bisa sembarangan ya juga. itu salah satunya. Tapi Iya. bukankah banyak orang yang datang baru kenal diri nih? Saya anggap saya belum dikenal sama dia, terus saya katakan, Pak saya minta waktu Pak, saya ada proposal. Oh iya bisa juga sih. Ya, terus kemudian saya diberikan waktu lah 10 menit saya jelasin. Dan kadang-kadang di dunia ini juga ada banyak pertemuan khusus untuk pencairan dana investasi. Perusahaan-perusahaan besar hadiri, itu sering diadakan di Cina sekarang, di beberapa negara. Itu seluruh dunia orang bisa datang kalau dapat undangannya. Nanti di situ kita tinggal presentasikan 10-15 menit perusahaan kita. Saya bergerak ini, kira-kira modal dibutuhkan sekian dan investasinya kemungkinan besar breaking point-nya itu akan kembali sekian waktunya. Nah itu dengan ringkas nanti mereka akan pelajari lebih lanjut proposalnya dan itu bisa mendapatkan dana investasi. Padahal sebenarnya mereka tidak dikenal oleh pemilik modal tersebut. Jadi Pitching sebenarnya, lah ya ibaratnya. ya, jadi saya rasa itu salah satunya mungkin ya kalau dia punya personal branding. Tapi tidak harus itu, tidak harus. Asal memang dia tinggal percaya diri. Dan dia yakin dia sudah tekunin dulu proposal yang dia mau sampaikan supaya jangan terima uang orang lalu dia tidak tahu mengelola gitu kan. Iya. Itu insya Allah bisa. Oh Masya Allah. Apalagi kalau teman-teman misalnya investor atau mungkin pengusaha punya dana lebih apa segala macamnya. Pernah teman-teman saya juga asal memulai Ustadz, tapi nggak dipercaya akhirnya qadarullah tumbang juga tuh perusahaannya. Mendingan saran saya yang pasti-pasti aja. Jadi kabar gembiranya Ajwat Resto juga mumpung lagi ada buka. Ini sebenarnya obrolan saya di belakang kamera sama Ustadz Khalid sih sebenarnya. Ada peluang untuk bermitra juga bisa-bisa banget ya buat teman-teman semua. Nah artinya ini gini aja mendingan. Saran saya, apalagi sekarang di momentum Ramadan, apa segala macamnya, tadi Ustadz juga sampaikan mengenai membukakan orang berpuasa sama aja saja kita mendapatkan pahalanya puasa orang tersebut ya Ustadz ya. Pas banget men, bawa aja teman-teman semua satu perusahaan atau mungkin kliennya apa segala macamnya buka puasa di Ajwat Resto. Menarik loh. Ini adalah restoran Timur Tengah yang dikenal dengan kampanye Bye Bye Bau. Jadi kan stigmanya kan kalau di luaran sana kambing ini perengus, bener Ustadz ya.
Tapi ternyata campaign-nya menarik, kreatif banget deh. Saya orang kreatif, jadi saya tahu betul. Jadi kalau masuk ke restoran Timur Tengah, nggak usah jauh-jauh deh. Orang tua saya aja stigmanya masih begitu, Ustaz. Misalnya saya ajak gitu kan, ke Ajwat, saya ajak ke restoran Timur Tengah itu, aduh kambing, bau nih, perengus nih. Tapi dengan bye-bye bau, jadi insya Allah di sini nggak ada urusannya tentang bau-bau perengus. Tadi saya udah cobain loh, belum pernah nyobain belum? Belum ya? Oh, gua udah dong. Tadi top, ada kambing bakar madunya. Top banget, nggak ada bau-baunya sama sekali. Terutama ini nih. Nah, Ade Rai ketemu sama saya, Ustadz. Terkait dalam hal untuk menjaga tubuh kita biar tetap optimal apa segala macamnya. Ini serius loh, ada di podcast saya. Ustadz juga kenal juga kan, Ustadz pernah makan berdua sama Ade Rai juga gitu. Tapi artinya begini, pasti Ustadz juga tahu. Saya pernah diajarin cara membuka makanan atau minuman itu adalah kalau bisa minim yang gula-gulaan tinggi, Ustadz. Biar nggak spike kadar gula kita, gitu kan. Jadi bahayanya ketika perut kosong dihajar gula, langsung naik tuh. Tapi tidak pengecualiannya kepada kurma, Ustadz. Ade Rai sendiri ngomong di podcast Kasih Solusi. Nah, jadi artinya kalau terlalu gula pasir, gula-gulaan itu membahayakan untuk kadar gula kita jadi lebih naik. Jadi bahaya kan? Nah, mendingan pakai kurma. Nah, di susu kurma yang Ajwat Resto ini, ya ini ternyata benar-benar full manisnya itu dari kurma Sukari. Top. Nih, teman-teman semua nih. Belum nyobain juga kan? Gue udah dong. Dari tadi pamer-pamerin doang ya. Nanti baru cobain di sini. Tenang aja, gue traktir semuanya. Nggak usah khawatir loh. Nggak usah meragukan pendapatan gue lah. Astagfirullah. Ya, bismillah, cobain ya. Ini susu kurma favorit saya sama Mas Dude Harlino tadi tuh. Tuh, jadi ini nggak pakai gula yang pakai gula-gula. Ini Ustaz ya? Kok berani Ustaz? Berarti marginnya tipis banget Ustaz. Enggak dong. Ya kan pakai kurma, sari kurma, asli kurma gitu Ustaz. Iya, tapi kan kita jadi dalam bisnis jasa makanan kuliner itu kalau mau konsumennya sudah tidak melihat harga, tidak jaga kualitasnya. Orang kalau sudah tes cocok, orang nggak lihat lagi harganya. Berbahaya nih emang ini. Apa tadi Ustaz? Kualitas, kuantitas, royalitas, loyalitas. Itu kalau Ustadz nggak ngomong, saya hakiin duluan tuh. Saya hak ciptain duluan tuh. Ternyata Ustadz yang memiliki pemikiran lebih pengusaha dibanding saya ya. Saya nggak ngeliat celah di situ. Gimana Ustadz? Gimana Ustadz? Kualitas, kuantitas gimana? Kualitas pasti akan mendatangkan kuantitas. Menjaga kualitas pergaulan, kualitas ilmu pengetahuan, itu nanti mendatangkan kuantitas. Kualitas pergaulan, persahabatan itu semua sama. Sama kualitas pergaulan dengan istri, semua itu akan mendatangkan kuantitas pelayanan, respon. Nah sama royalitas mendatangkan loyalitas. Kalau kita sering memberi orang, maka loyal pasti muncul. Jadi omong kosong itu ada. Maaf ya, kok hilang nih? Siapa yang mencuri? Maaf Sat, lanjut Sat. Mantap emang ya, Ajwat Resto nih ya. Ada yang mau tambahin lagi Sat, saya terkesima tadi sama susu kurmanya Sat ya. Ini langganan saya sama istri saya loh. Istri saya sama saya itu suka susu kurma itu. Sama yang infus water ini di Ajwat Resto. Sama satu lagi nanti saya akan beli menu terbarunya, yaitu oatmeal. Oatmeal ya, Sat? Itu juga top juga tuh. Jadi intinya adalah buat teman-teman, kenapa? Kalangan. Oh, nggak apa-apa kan brand usaha itu sendiri ya. Jadi ardannya ardannya ketutupan. Ya udah di sini deh berarti deh. Nah, ya. Siap. Jadi buat teman-teman semua, saran saya kalau mau lagi momentum buka puasa dan lain sebagainya, ajak teman-teman ini langsung datang ke Ajwat Resto. Dari kemarin sampai kemarin-kemarin lagi dan lain sebagainya ini nggak pernah terputus nih. Selalu full Ajwat Resto. Jadi selain makan di tempat, Ajwat Resto juga punya Ajwat Express, teman-teman. Layanan antar yang gratis ongkir maksimal 5 km dari Ajwat Resto. Ini berlakunya nggak di Condet doang atau ada yang di Ahmad Dahlan di jalan apa sih dekat Limau tuh? Ya Radio Dalam. Sama juga Sat ya. Jadi bebas ongkir teman-teman semua. Ada paket akikah Ajwat yang juga praktis dan juga pastinya sesuai dengan syariat. Ya dari mulai penyembelihannya dan seterusnya gitu kan. Karena memang banyak sekali oknum-oknum pengusaha gitu kan bikin-bikin akikah tapi mungkin penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Ya kan, nggak ada baca bismillah, Allahu Akbar dan seterusnya gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungin aja WhatsApp di bawah ini. Kita cantumin di mana? Deskripsi ada ya. Ya, saya coba sebutin ya 08 111 330 1010. Atau call centernya keren, ada call centernya aja coy. Maaf Sat. Gaya banget. Kok gaya banget kayak restoran luar negeri ya. 1500 151 ini gue nggak salah kan? Serius ada call centernya? 1500 151. Atau langsung datang aja ke Ajwat Resto teman-teman semua.
Udah pada tahu semuanya, artis-artis. Raffi Ahmad sering order loh. Raffi cerita sama saya, Ustaz. Kemarin saya meeting. Bahas tentang ekonomi Indonesia dan seterusnya. Itu katanya, bro, gue mau pesan makan apa nih? Ajwa Resto apa enggak? Tiba-tiba begitu, Ustaz, di rumahnya. Ternyata Raffi suka pesen loh lewat online. Bener nggak, Ustaz? Tuh, saya tahu. Serius. Raffi Ahmad, Arie Untung, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi artinya buat teman-teman semua langsung aja ajak teman-teman untuk berbuka atau mungkin minuman online, bikin bukber di rumah seperti kayak Raffi Ahmad dan kawan-kawan artis yang lainnya sudah mempercayai Ajwa Resto. Langsung aja di sini nih, cek aja Ajwa Resto. Siap. Dan jangan lupa teman-teman, tayangan Ramadan Takjil ini tayangnya setiap jam 4 sore. Jadi artinya ini kolaborasi penuh dan saya nggak tahu ya, saya nggak bilang satu-satunya, tapi ini spesifikasi channel untuk program Ramadan kali ini adalah seputar cuan. Jadi pengusaha-pengusaha punya mindsetnya nggak cuma ngejar profit, tapi ngejar juga gimana caranya keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Ustaz ada yang mau tambahkan sekaligus penutup di episode kita kali ini, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, kita punya peluang untuk mendapatkan ekstra pahala. Tentunya dengan harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka agar mereka mendapatkan surga. Artinya, seseorang itu untuk masuk surga bukan hanya sekedar fisiknya, tapi juga bisa dengan hartanya. Jadi kita dianjurkan untuk memiliki harta tersebut dan tidak ada batasannya, serta yang penting kita kembali kepada 5 huruf halal dan menjauh 5 huruf yang lain yaitu haram. Dan insya Allah terus semangat, terus mempelajari dan mengikuti perkembangan sehingga kita selalu bisa update ya usaha-usaha kita dan sumber income kita. Masya Allah, jazakallah khair wa barakallahu fikum. Pembahasan lainnya mengenai stigma atau mungkin pengusaha muslim dan lain sebagainya, dapetin cuan, boleh kaya apa enggak ada di episode yang lainnya. Cek aja di playlist kita dikasih solusi, ada Takjil 2026 bersama Ustadz Khalid Basalamah, semoga Allah jaga beliau. Baik, saya dari Hansa, ketemu lagi di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.